Sobat 1%, apakah kalian pernah berpikir kenapa negara Indonesia dan Malaysia sering berselisih, dikit-dikit selisih paham yang membuat kedua negara ini sangat sensitif? Padahal negara Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang berdekatan, baik secara geografis, suku bangsa, dan budaya. Akan tetapi, mengapa hubungan kedua negara serumpun ini tidak selalu berjalan harmonis? Lalu bagaimana kedua negara ini bisa saling berselisih? Sobat 1%, pada kesempatan kali ini, mari kita lihat sejarah awal mula kerenggangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Sobat 1%, mari kita mulai dari konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Konfrontasi ini merupakan sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia yang terjadi pada tahun 1962 hingga tahun 1966. Perang ini bermula dari keinginan Federasi Malaya, atau yang lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1961, federasi ini berniat untuk menggabungkan Brunei, Sabah, atau Borneo Utara, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia, yang dimana tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karena itu keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno. Beliau menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru, serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di negara Indonesia. Pelanggaran perjanjian internasional, konsep di Macapagal Plan, antara lain melalui perjanjian persetujuan Manila mengenai dekolonialisasi yang dimana harus mengikut sertakan rakyat Sarawak dan Sabah. Kemudian, pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi, yaitu menjadikan Kalimantan sebagai sebuah provinsi di Indonesia, sementara Brunei, Sarawak, dan Borneo Utara atau Sabah menjadi koloni Inggris. Selanjutnya, sebagai bagian dari penarikan koloninya di Asia Tenggara, negara Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Federasi Malaya dan membentuk Federasi Malaysia. Akan tetapi, rencana ini ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanyalah sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Filipina juga membuat klaim atas wilayah Sabah dengan alasan daerah tersebut mempunyai hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Selanjutnya, Filipina dan Indonesia secara resmi setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia, tapi dengan syarat apabila mayoritas di wilayah yang hendak dilakukan di kolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Namun pada tanggal 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan, negara Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri. Tanpa tempat untuk turut campur orang luar, akan tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai persetujuan Manila yang dilanggar, dan merupakan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Kemudian, pada tanggal 8 Desember tahun 1962, di Brunei Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKO memberontak. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, menyegel ladang minyak, dan menyandra orang-orang Eropa. Namun Sultan Brunei berhasil lolos dan selanjutnya meminta pertolongan kepada pihak Inggris. Kemudian beliau menerima bantuan pasukan Inggris dan Gurkha yang datang dari Singapura. Kemudian, pada tanggal 16 Desember tahun 1962, Komando Timur Jauh Inggris mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi. Dan pada tanggal 17 April tahun 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan pun berakhir. Kemudian, tanggal 27 Juli tahun 1963, Presiden Soekarno memproklamirkan Ganyang Malaysia. Selanjutnya pada tanggal 16 September tahun 1963, Federasi Malaysia resmi dibentuk, namun Brunei menolak bergabung dan disusul oleh Singapura yang keluar di kemudian hari. Kemudian,
tanggal 17 September tahun 1963, demonstrasi besar-besaran anti-Indonesia terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Selanjutnya tanggal 3 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno mengumumkan Dwikora, yang dimana isinya petinggi ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Kemudian, pada bulan Mei tahun 1964, pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Dibentuk komando siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia atau Operasi Dwikora. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Kemudian pada bulan Agustus tahun 1964, 16 agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentara Laut Diraja Malaysia juga mengerahkan seluruh pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat dalam konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus mereka, yaitu Special Air Service atau SAS. Kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 1964, pasukan dari Regimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1964, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor, dan mereka mencoba membentuk pasukan gerilya. Selanjutnya pada tanggal 2 September tahun 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Labis Johor. Kemudian, pada tanggal 29 Oktober tahun 1964, 52 tentara mendarat di Pontian, tepatnya di perbatasan Johor Malaka, dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu Diraja dan Selandia Baru, dan sekaligus menumpas pasukan gerak umum kepolisian kerajaan Malaysia di Batu 20 Muar Johor. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari tahun 1965, Indonesia menarik diri dari PBB. Kemudian bulan Januari tahun 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 resimen kerajaan Australia dan resimen Australian Special Air Service. Selanjutnya, pada tanggal 28 Juli tahun 1965, militer Indonesia masuk menyeberangi perbatasan ke timur Pulau Sebatik dekat Tawo Sabah, dan berhadapan langsung dengan Resimen Askar Melayu Diraja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary. Kemudian, pada tanggal 10 Juli tahun 1965, Angkatan Militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga tanggal 8 September, namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Kemudian akhir tahun 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya G30 SPKI. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang, dan peperangan pun mereda. Kemudian, pada tanggal 28 Mei tahun 1966, di sebuah konferensi yang digelar di Bangkok, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Kekerasan pun berakhir pada bulan Juni, dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada tanggal 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Sobat 1%, demikianlah sepenggal sejarah awal mula kerenggangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Dan kita sebagai generasi penerus, merupakan tugas kita semua untuk selalu menjaga perdamaian antara kedua negara. Dan mengingat fakta bahwa kita sebenarnya adalah bersaudara, baik secara historis maupun geografis, dan terima kasih sudah menonton videonya.